Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Walau bagaimanapun kejeniusan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, yang namanya menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu itu menghitung-hitung berapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu pergunakan dalam satu detik saja, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi sepanjang umur, sepanjang usia yang kamu jalani dalam kehidupan di dunia ini. Di dalam sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh seorang ustazah, ustazah tersebut bernama Ustazah Nikmatullah. Jadi sekarang sudah wafat, sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lewat, karena ustazah tersebut mengalami suatu penyakit yang cukup berat di akhir hayatnya, disebabkan karena kondisi perekonomian beliau itu yang sangat menyusahkan, sangat parah, sangat menyedihkan, sehingga kehidupannya itu mengalami suatu penyakit yang sangat berat menimpa dirinya tersebut. Ustazah tersebut meninggal dunia di perantauan di Kepulauan Kalimantan. Jadi beliau itu pernah bercerita tentang pengalamannya yang merantau di Kalimantan. Di saat dia pulang ke kampung halamannya, dia sempat menceritakan bagaimana khasiat, keampuhan, keistimewaan, kehebatan yang namanya Salatun Nahdlatain. Karena ustazah tersebut sekolahnya itu tidak tinggi, cuma sampai tamat di Madrasah Aliyah Negeri Selong. Itu sampai menamatkan sekolah di sekolah atau Madrasah Aliyah Negeri Selong, Man Selong, Lombok Timur. Karena ustazah itu
diajak kawin oleh seorang mutakharrijin ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Ulama Pancor, sehingga ustazah tersebut kawin sekitar tahun 90-an yang lewat. Maka di saat ustazah tersebut diajak merantau ke Kalimantan oleh suaminya, namun di saat itu ustazah tersebut setelah berada di Kalimantan pada suaminya yang kedua ini. Jadi bersama suaminya yang pertama itu diceraikan karena difitnah oleh sebagian warga masyarakat. Jadi menemui fitnah yang cukup besar, menerima fitnah yang cukup besar. Seorang ustazah ini dianggap ustazah tersebut menggunakan uang suaminya dengan semau-mau. Itu fitnah yang diterima, padahal ustazah tersebut itu menggunakan uang tersebut untuk memperindah dan memperbaiki rumah yang dibangun oleh suaminya tersebut. Namun karena suaminya itu cerita yang pernah kita dengar, suaminya itu melirik seorang perempuan di Kalimantan, kemudian mendengar cerita, suaminya itu mendengar cerita dari warga masyarakat bahwa istrinya yang ada di kampung halamannya itu menghabiskan uang, padahal uang itu dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan perbaikan rumah yang dibangun oleh sang suami. Namun si suaminya itu begitu cepat sekali menerima atau meyakini cerita-cerita tersebut, belum meneliti, sehingga diputuskan sang istrinya itu dicerai, atau almarhum Ustazah Nikmatullah itu dicerai oleh suaminya dari Kalimantan. Kemudian si mantan suaminya itu kawin dengan perempuan yang kedua. Lalu karena Ustazah almarhumah Ustazah Nikmatullah itu dicerai oleh suaminya, maka si Ustazah Nikmatullah itu diajak kawin oleh seorang pemuda yang berasal dari Pulau Jawa. Itu ceritanya. Jadi diajak kawin oleh seorang pemuda dari Pulau Jawa. Lalu Ustazah Nikmatullah itu merantau ke Kalimantan bersama suaminya yang kedua. Jadi suaminya yang pertama sudah juga pernah merantau ke Kalimantan, kemudian bersama suaminya yang kedua pun juga yang berasal dari Pulau Jawa mengajaknya untuk merantau ke Kalimantan. Namun di Kalimantan, setelah ustazah tersebut atau Ustazah Nikmatullah itu berada di Kalimantan, dia menyaksikan bagaimana kedahsyatan yang namanya selawat Nahdlatain. Di suatu malam, ustazah tersebut melihat bagaimana jin yang begitu jahat
yang sangat ditakuti di tempat itu atau di Kalimantan oleh warga masyarakat bisa dikalahkan oleh ustazah tersebut dengan membaca sholawat Nahdlatain dan ditambah dengan ayatul kursi. Jadi menurut penuturan sejarah atau cerita orang-orang Kalimantan kepada ustazah tersebut, bahwa di perumahan yang akan ditempati oleh ustazah itu, setiap yang tinggal di rumah itu dibunuh oleh jin jahat yang ada di ruangan perumahan tersebut. Namun karena keyakinannya, keikhlasannya dan keistiqomahannya dalam membaca sholawat Nahdlatain itu, ustazah atau almarhumah ustazah rahmatullah itu tidak gentar menghadapi jin yang sangat jahat itu. Lalu di saat datangnya waktu maghrib, begitu masuk waktu maghrib, anak si ustazah itu diganggu oleh seorang bangsa jin yang sangat jahat, sehingga anaknya si ustazah itu menangis. Karena biasanya kalau anak kecil yang kira-kira umurnya di bawah 7 tahun biasa melihat makhluk-makhluk halus. Jadi di saat usia dari anak si ustazah itu masih sangat kecil, dia melihat seorang makhluk yang tidak pernah dilihat oleh anak tersebut, dan diganggu terus oleh jin jahat itu. Melihat kondisi anaknya si ustazah itu yang ketakutan dan menangis, maka setelah sholat maghrib, jadi setelah sholat maghrib itu melihat keadaan anaknya itu diganggu terus oleh jin itu sampai menangis, maka si ustazah itu membaca sholatul Nahdlatain 1 kali dan dilanjutkan atau disambung dengan ayat kursi. Setelah itu ustazah tersebut mengatakan suatu kalimat yang bisa mengeluarkan jin tersebut dari alamnya sendiri. Jadi kalimat yang diucapkan oleh ustazah tersebut setelah membaca sholawat Nahdlatain dan ayat kursi itu, ustazah tersebut mengatakan, "Wahai jin yang sangat jahat, keluarlah kamu dari alammu." Sampai begitu diucapkan oleh ustazah tersebut berkali-kali dengan suara yang sangat keras. Jadi dengan suara yang sangat keras diucapkan oleh ustazah Nikmatullah atau almarhumah ustazah Nikmatullah itu mengucapkan kalimat, "Wahai bangsa jin yang sangat jahat, keluarlah kamu dari alammu. Jangan coba-coba mengganggu kami. Jangan coba-coba mengganggu anak saya. Kalau kamu berani, keluarlah kamu dari alammu." Begitulah kata-kata yang dikeluarkan oleh ustazah tersebut. Lalu di saat itu jin itu pun keluar dari alamnya dan disaksikan oleh si ustazah tersebut. Dan si ustazah tersebut melihat jin tersebut tidak merasa gentar, tidak ada rasa takutnya sedikit pun. Di dalam pikiran si ustazah tersebut, baru kali ini saya melihat bangsa jin yang sangat buruk sekali rupanya. Dan di saat itu ustazah tersebut
melanjutkan kalimatnya dengan kalimat, pergilah kamu dari tempat ini, jangan kamu kembali lagi ke sini, kamu harus pergi dari tempat ini. Kalau kamu kembali atau tidak mau pergi dari tempat ini, saya akan bakar kamu, saya akan bakar kamu, saya akan bakar kamu. Kalau kamu tidak mau pergi dari tempat ini, atau kalau kamu kembali ke tempat ini, saya tidak akan takut untuk membakarmu. Nah, itulah kira-kira kata-kata yang diucapkan oleh ustazah tersebut. Lalu jin jahat itu pergi, dan entah kemana dia pergi dari tempat itu. Nah, itulah sedikit cerita dari seorang ustazah tentang bagaimana keampuhan dan kehebatan dari Sholatul Nahdlatain yang disambung atau dilanjutkan dengan Ayatul Kursi. Semoga apa yang saya sampaikan, cerita yang dialami oleh ustazah almarhumah Ustazah Nikmatullah itu bisa dipahami dan diamalkan Sholatul Nahdlatain tersebut, karena benar-benar selawat yang sangat ampuh dan dahsyat untuk melawan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa makhluk halus maupun makhluk yang kasat mata atau makhluk yang tidak kasat mata. Semoga kita selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.